Tapi saya nggak yakin itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Nggak yakin. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pasang badan membantah Menhan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi pesawat jet tempur Mirage 2005 bekas dari Qatar. Luhut menyebut dirinya tak yakin jika Prabowo yang juga salah satu capres itu melakukan hal yang ditudingkan tersebut. Ia pun mempersilahkan jika The Group of State Against Corruption atau GRECO dari Uni Eropa melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi tersebut. Luhut menilai tudingan tersebut sebagai bentuk ketidaksukaan Uni Eropa terhadap Indonesia. Ia pun kemudian menyinggung terkait kebijakan hilirisasi nikel Indonesia yang digugat Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO oleh Uni Eropa. Senada, pengacara Kementerian Pertahanan Hotman Paris bakal mencari dalang penyebaran fitnah kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat jet tempur Mirage 2005 bekas dari Qatar. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya ingin yang paling terbaru beredar saat ini, yaitu kalau saya bacakan soal Komisi Anti Korupsi Uni Eropa sedang menyelidiki kasus korupsi pembelian pesawat tempur bekas dari Qatar yang melibatkan salah satu perusahaan di Eropa, dan ini melibatkan Menteri Pertahanan. Nah, sebagai berlatar belakang militer, ketika pembelian pesawat ini terindikasi ada kickback dan ada dugaan korupsi, apa yang bisa Anda jelaskan soal ini? Kita ini terus, Uni Eropa itu kan sangat banyak yang tidak suka sama kita. Kita jangan selalu hanya dengerin dia, kita lihat tunggu aja. Tunggu aja. Kita soal hilirisasi mengenai nikel, kita yang bawa kita WTO apa siapa? Uni Eropa. Kenapa? Dia, menurut saya, maaf ini, tidak ada negara maju itu, Rossi, yang pengen negara berkembang jadi negara maju. Itu satu aksioma yang menurut saya harus pegang. Jadi Komisi Anti Korupsi Uni Eropa ini juga Pak Luhut lihat sebagai bentuk ketidaksukaan pada Indonesia. Bisa jadi. Bukan pada memang ingin menyelidiki ada kasus korupsi, Saja. kickback untuk pembelian pesawat tempur. Ya soal dia mau menyelidiki urusan dia lah itu. Ngapain kita terus terpengaruh? Kalau ada hard evidence ya kita lihat. Tapi saya nggak yakin itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Nggak yakin. Sama dengan tadi WTO, saya bilang di bawah. Kita akhirnya ngelawan. Saya bilang, this is a matter of survival. It's a matter of survival. Jadi kami pengen merasakan juga nilai tambah dari raw material yang kami milikin ini. Apa salah? Biar Rossi lihat ya, itu Afrika Selatan. Waktu saya pergi ke Afrika Selatan, itu presidennya cerita, Presiden Afrika Selatan itu. Dia cerita mereka tuh tanda tangani perjanjian dengan Eropa bahwa mereka tidak boleh tidak mengekspor raw materialnya ke Eropa. Dan mereka tanda tangan itu, baru apartheid itu salah satu bisa hilang. Tapi setelah dia lihat Indonesia berani, dia bilang, kami ikut kalian aja. Gitu. Hal yang mungkin disangkakan itu kita akan pertimbangkan, tapi yang jelaskan dua pasal yang relevan, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pencemaran nama baik, dan juga pasal 28 menyebarkan berita bohong. Ancaman hukumnya 6 tahun dan 4 tahun. Tapi itu nanti keputusannya. Saya belum dapat instruksi. Berarti minta bantuan tim Siber Polri atau gimana Bang? Apa? Tim Siber Polri, minta bantuan tim Siber Polri atau gimana Bang untuk ini? Kan tergantung nanti pelapor lapor kemana, ya kan? Cyber Polri, gini, pada dasarnya pencemaran yang baik-baik itu kan delik aduan, ya. Kalau menyebarkan berita bohong bisa juga, tapi nanti tergantung dari keputusan pimpinan Kemenham. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.